Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Isya malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh, kita dapatkan, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat Isya malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan sehabis sholat Isya kita bisa menggunakan waktu, membagi waktu, dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama bareng-bareng atau ta'lim muta'alim seperti yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, untuk kali ini sebelum nanti kita melanjutkan kajian mengkaji tentang masalah ideologi Muhammadiyah, terlebih dahulu akan kita bahas, ini termasuk bagian juga penguatan ideologi, yaitu fatwa tarji. Ini termasuk bagian penguatan ideologi Muhammadiyah berkaitan dengan masalah hukum mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bulan seperti sekarang ini, Rabiul Awal, orang Jawa menyebut bulan Maulud karena memang di sana ada yang diidentikan dengan kelahiran Nabi kita yang diyakini menurut penuturan ahli sejarah, tapi itu pun menjadi masih debatable karena sanadnya tidak ada yang kuat. Cuma masyhurnya di kalangan ahli sejarah bahwa Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, karena pelanggaran tanggalnya belum ada tahunnya, sehingga diidentikan dengan tahun apa? Gajah, jadi gajah. Nah, kebiasaan di masyarakat kita, lebih-lebih masyarakat Indonesia, bahkan kelahiran Rasulullah itu adalah termasuk hari besar di kalender kita, tanggalan masyarakat atau bangsa kita. Tanggalnya tanggal merah itu. Bahkan juga ada peringatan yang diadakan di Istana Negara itu. Jadi ibaratkan Maulid ini identik dengan hari peringatan Maulid Nabi atau Rabiul Awal itu. Lalu bagaimana pandangan Muhammadiyah? Mari kita simak bersama-sama tentang masalah hukum mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berdasarkan fatwa tarji. Sekali lagi, fatwa ini termasuk bagian penguatan terhadap ideologi Muhammadiyah. Diawali dari sebuah pertanyaan dengan salam terlebih dahulu, ya. Di kampung kami ada yang menyelenggarakan Maulid Nabi, tapi ada sebagian yang mengatakan tidak perlu diselenggarakan. Bagaimana menurut Majelis Tarji mengenai hal ini? Hanya mungkin bareng bisa meraba-raba pandangan bagaimana tarjih itu untuk menjawab pertanyaan seperti itu, ya. Pertanyaannya kemudian diakhiri dengan salam. Yang bertanya dari Bapak Untung atau Saudara Untung Sutrisno, Jalan GL
Bentang 13 RT 02 garis miring Perumahan Pangayungan Tasikmalaya, dan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah disidangkan pada hari Jumat tanggal 27 Syawal 1430 Hijriah garis miring atau bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2009 Masehi. Akhirnya jawabannya seperti ini, jawaban dari Majelis Tarjih itu. Pertanyaan tentang penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang saudara sampaikan pernah ditanyakan dan telah pula dijawab oleh tim fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi pertanyaannya memang tidak satu ini saja. Untuk itu kami sarankan saudara membaca kembali jawaban tersebut, yaitu terdapat dalam buku Tanya Jawab Agama terbitan Suara Muhammadiyah, jilidnya jilid 4, cetakannya cetakan ketiga, halamannya 271 sampai halaman 774. Juga ada pernah dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 12, nomor penerbitan maksudnya itu, tahunnya ke-90, ini tahun penerbitan, dan tanggalnya 16 sampai 30 Juni 2005. Jadi Suara Muhammadiyah SM satu bulan terbit 2 nomor. Nomor pertama terbit ya, nomornya tanggalnya 1 sampai 15, kemudian separuh bulannya terbit satu nomor lagi, yaitu 16 sampai tanggalnya 30 atau 31. Dan juga di majalah Suara Muhammadiyah nomor 1 tahun ke-93, tanggal penerbitannya itu tanggal 1 sampai 15 Januari, di awal bulan itu 2008. Jadi sudah pernah dimuat 2 kali itu. Namun demikian, berikut ini akan kami sampaikan ringkasan dari 2 jawaban yang telah dimuat sebelumnya tersebut. Pada prinsipnya, tim fatwa belum pernah menemukan dalil tentang perintah itu menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalilnya, tidak ketemu itu. Sementara itu belum pernah pula menemukan dalil yang melarang penyelenggaranya. Dalilnya juga tidak ada yang melarang penyelenggaranya itu. Tapi kalau sudah bicara ibadah makdo, tidak ada dalil, tidak boleh menyelenggarakan. Kalau misalnya peringatan seperti yang diselenggarakan oleh kebanyakan orang-orang tertentu bahwa diyakini ibadah, harus butuh dalil. Tapi kalau hanya peringatan-peringatan biasa, tidak ada unsur ibadah makdo, tidak butuh dalil. Oleh sebab itu, perkara ini termasuk dalam perkara ijtihadiyah. Lapangannya pembahasannya adalah pembahasan tentang masalah ijtihadiyah itu. Dan tidak ada kewajiban, sekaligus juga tidak ada larangan untuk melaksanakannya itu. Karena bukan ibadah makdo. Oke. Apabila di suatu masyarakat muslim memandang perlu menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yang perlu diperhatikan adalah agar jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang, serta harus atas dasar kemaslahatan. Karena ini termasuk diyakini Muhammadiyah bukan ibadah makdo itu. Perbuatan yang dilarang di sini misalnya apa? Adalah perbuatan bid'ah. Kalau diyakini ibadah, tidak ada perintah, diadakan namanya bid'ah. Dan mengandung unsur syirik.
Kalau peringatan diyakini ada ritual-ritual yang ada unsur syirik, itu harus dihindari. Serta memuja-muja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berlebihan, namanya gulul. Seperti membaca wirid-wirid atau bacaan-bacaan sejenis yang tidak jelas sumber dan dalilnya. Baca zikir wirid-wirid tertentu yakini sebuah ibadah, maka ngoten iku termasuk kategori perbuatan bid'ah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyatakan dalam sebuah hadis sahih, ini hadisnya disampaikan dari sahabat Umar bin Khattab yaqul, mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni, janganlah kalian menyanjung-nyanjungku, memuji-mujiku, kama atrafin nasara ibnu Maryam, sebagaimana memuji-muji, memuja-muja orang-orang Nasrani kepada putranya ibu Maryam, yaitu Isa. Fa'in lama, ini sebagai penegasan jamaah rahimakumullah. Fa jawab, kemudian inna ini takkid, kemudian digandengkan dengan ma, itu artinya ma itu barang secara umum. Tapi kalau digandengkan innama, namanya hasar, pembatasan. Hanya saja, kata Rasulullah, bahwasanya hanya saja anak, kata aku, kata Rasulullah, abduhu, hambanya itu. Fakulu, ini perintah itu. Maka ucapkanlah kepadaku, maksudnya oleh kamu semuanya apa? Abdullah. Sebutlah aku sebagai hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Itu sebuah ucapan yang sangat hormat di mata Rasulullah ketika itu. Dan hadis ini disampaikan oleh Rasulullah saat Rasulullah menyampaikan itu bukan disampaikan biasa seperti ini. Naik di mimbar Rasulullah ketika itu, diumumkan secara ya supaya didengar oleh sahabat-sahabatnya. Berarti nyata ini Rasulullah gak main-main itu. Serius Rasulullah itu. Ojo sampai memujiku berlebih-lebihan sebagaimana kebiasaan orang Nasrani memuji kepada Isa ibnu Maryam. Jangan seperti itu. Karena hakikatnya, karena sesungguhnya hanyalah aku ini adalah sebagai hambanya, hamba Allah. Sebutlah aku, kata Rasulullah, Abdullah, hamba Allah, dan rasulnya Allah itu. Sahih hadisnya Rawi Bukhari dan Muslim itu. Artinya ya. Adapun yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini maksudnya apa? Maslahat apa itu? Peringatan mengandung maslahat apa itu? Adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipandang perlu diselenggarakan tersebut harus mengandung manfaat untuk kepentingan dakwah Islam, meningkatkan iman dan takwa, serta mencintai dan meneladani sifat, perilaku, kepemimpinan dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dapat dilakukan misalnya apa? Dengan cara menyelenggarakan pengajian. Nah, pengajian ini tidak ibadah makdo, silakan diadakan, tujuannya baik, mencari ilmu, menuntut ilmu itu. Atau cara lain apa sejenis, mengandung misalnya materi kisah-kisah keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Atau cara lain misalnya pada waktu momen tertentu ya, pas saatnya atau bulan-bulan tertentu seperti sekarang ini mengadakan kegiatan bakti sosial. Ini kan ada kebaiknya itu. Hitanan massal, tidak apa-apa peringatan seperti, karena itu bukan ibadah makdo itu. Pengobatan massal, ya, santunan kepada para duafa pas momen Maulid Nabi, baik itu masyarakatan. Tidak diatur secara rinci karena itu bukan ibadah makdo itu. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik suri teladan bagi umat manusia. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Lain takkid, sungguh-sungguh benar-benar sungguh adalah lakum bagi kamu fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah, uswah, teladan, contoh hasanah yang bagus.
Liman bagi siapa saja karena ada yarjullah yang berharap, maksudnya ketemu dengan Allah wal yaumal akhir dan ketemuan nanti pada hari akhirat. Wa dzakara katsiran, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi jawabannya seperti itu, jawaban pertanyaan dari peringatan Maulid Nabi. Mari kita lanjutkan dari pertanyaan yang lain. Ini lebih khusus lagi, jamaah rahimakumullah. Masalah sholawat dan kitab berjanji. Kitab berjanji itu identik dengan tiban beda namanya. Pengarangnya juga beda, tapi identik dengan Maulid Nabi itu. Kalau tiba itu kalau nggak salah ditulis atau dikarang oleh siapa itu, Abu Bakar, Ja'far, siapa? At-Tibai itu. Tiba itu sebuah daerah di daerah Irak kalau nggak salah itu. Kalau berjanji itu adalah kalau nggak salah namanya siapa itu kalau salah itu. Zainuddin siapa? Al-Barzanji itu. Pertanyaan begini, jamaah rahimakumullah. Satu, bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap bacaan salawat Nabi? Kalau salat Nabi secara umum tidak ada masalah itu. Yang ada sanadnya malah dianjurkan. Dan bentuk salawat-salawat yang lain. Ada salawat ini dan macam-macam salawat itu ya. Di kalangan masyarakat tertentu. Dan kita berjanji itu. Pertanyaan nomor 2, kapan sebaiknya kita baca salawat Nabi itu? Kapan? Pertanyaan nomor 3, adakah pahala yang kita peroleh dari membaca kitab berjanji itu? Pertanyaan dari Bapak atau Saudara Ali Sadikin, Bulusari, Bulu Kambah, Brebes, Jawa Tengah itu. Dijawab oleh Majelis Tarjih, jawabannya mari kita perhatikan bersama. 1, pandangan Muhammadiyah tentang sholawat Nabi dan kitab berjanji. Menurut pandangan Muhammadiyah, salawat itu berarti doa. Secara umum begitu, sholawat itu artinya secara umum doa, memberi berkah. Kalau kita lihat dalam penjelasan tafsir, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat di sana arti secara umum bisa doa, bisa berkah dan bisa ibadah. Salat Allah kepada hambanya dibagi 2. Khusus dan umum, khos dan am. Salat khusus ialah salawat Allah kepada para rasulnya atau kepada para nabinya. Kalau Allah bersalat kepada Rasulnya, kepada Nabinya, dalam tafsir yang sangat terkenal, bahwa salawat Allah itu adalah insana, artinya menyanjung Allah kepada Rasulullah. Sebagian ulama diantara mengatakan, termasuk Ibnu Abbas, ketika Allah bersalat kepada Rasulullah, artinya Allah berikan barokah kepada Rasulullah. Lalu kalau malaikat bersalawat kepada Rasulullah, artinya malaikat mendoakan kepada Rasulullah. Jadi itu pengertian sholawat itu. Kalau sholawat Allah kepada umat seperti kita, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ketika misalnya sebutkan wasta'inu bisobri, bagaimana itu? Ma'asobiri itu ma'asobiri. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ulaika shalawatum bir rabbihim wa rahmah. Ini sholat Allah kepada kita. Ini maksudnya apa ini? Sholat Allah kepada kita maksudnya diberikan barokah oleh Allah dan rahmah dari Allah. Ini umum itu. Jadi itu ya. Sholat umum ialah sholat Allah kepada hambanya. Seperti kita ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Baqarah berapa itu. Dari penjelasan singkat itu, kita memperoleh pengertian yang sangat halus, yaitu kewajiban berusaha mengembangkan cita-cita Nabi Muhammad SAW agar paham keislaman bisa merata ke segala pelosok alam. Oleh karena itu kita belum dipandang telah bersolawat, walaupun mungkin baca 1000 solawat dengan sepenuh hati. Sebelum kita di samping menyebut lafaz solawat, baca solawat, ya, kita harus melancarkan pula usaha kita masing-masing menurut kesanggupan kita untuk bersinar dan berkembangnya agama atau syiar Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun bentuk-bentuk atau lafaz-lafaz sholawat yang sahih, yang ada sanadnya ya, yang diriwayatkan dari Nabi SAW,
agak panjang, dan ada pula yang agak pendek itu. Contoh seperti ini dikutip dalam Fatwa Tarji. Ini agak beda sholawat yang kita baca ketika kita baca sholawat pada waktu sholat kita itu. Karena sumbernya riwayatnya beda, tapi sahabatnya sama, Ka'ab bin Ujrah itu. Cuma yang menceritakan kali ini sumbernya Bukhari Muslim, sementara yang kita baca sholawat di sholat kita itu sumbernya dari Imam Syafi'i itu. Agak beda bunyinya. Dan kebetulan kami menemukan salawat yang ada sanadnya lebih 10 jumlahnya itu. Semuanya ada sanadnya nyambung pada Rasulullah. Nah ini satu ini. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah ini agak beda kan sebagaimana doa yang sering kita baca pada waktu kita baca sholawat saat kita sholat tasahud itu. Sama itu kuat, sananya juga nyambung semuanya. Ini agak panjang itu jadi. Yang paling pendek, bukan yang paling pendek, ada yang paling pendek lagi itu. Ini agak pendek. Agak pendek ini. Agak pendek apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya sudah cukup ini. Dan inilah yang dipakai di madhab Syafi'iyah pada waktu membaca tasyahud awal, tahiyat awal saat membaca sholawat. Karena sholawat diyakini adalah bagian rukun sholat. Salah misalnya dengan tahiyat kemudian setelah itu menjadikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah cukup kata Imam Syafi'i itu. Karena itu rukun bagi sholat. Lebih pendek lagi Imam Ahmad. Bagaimana pendeknya? Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Bagi kita bagaimana? Di target, di APT sudah jelas. Sholawat sampai terakhir yang kita panjang, tapi innal hamidum majid. Jadi kalau panjenengan baca tasawuf awal, usahakan ya sampai yang agak panjang sedikit ya, sampai innaka hamidum majid. Karena tuntunannya seperti itu di APT kita. Sudah pernah kita kaji ketika kita bahas bab atau kitab sholat itu. Jadi innaka hamidum majid, silakan berdiri. Kalau ada lagi cara tambahan lagi, monggo silakan. Doa-doa yang lain mungkin panjenengan jadi makmum, imamnya gak nadeg-nadeg, silakan panjenengan baca lagi, silakan banyak doanya itu. Pun maidul mawon, kalau maidul mawon kan bisa pengaruh gangguan yang lain itu. Baca doa yang lain. Kemudian kalau misalnya pada tasawuf akhir, sholat yang tasawuf akhir, tahiyat akhir, sabit innaka hamidum majid, panjenengan pun salam. Berdoa lagi yang diperintahkan Rasulullah berlindung dari 4 hal. Ya sudah kita bahas itu. Jadi sekali lagi ini sholawat yang agak pendek. Yang paling pendek sekali lagi Allahumma sholli ala Muhammad, dan itu yang dipakai di madzhab Hambaliyah itu. Sehingga tasawufnya pendek sekali awalnya itu. Jadi imamnya juga begitu. Gak panjang ya duduknya, tasawuf awal atau tahiyat awal cepat berdiri karena sholatnya beda deh. Allahumma sholli Muhammad, kalau Syafi'i Allahumma sholli ala Muhammad, ya ini roinya sahih ini. Itu yang agak beda. Contoh-contohnya bisa dibaca pada kitab-kitab sahih Al-Bukhari, Muslim ya. Kitab-kitab sunan misalnya Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Darimi, dan sunan yang lain. Musnadnya Musnad Ahmad. Sekali lagi kami menemukan lebih 10 sholawat yang sanadnya nyambung pada Rasulullah. Itu tadi dua contoh saja itu. Nah pada zaman akhir-akhir ini muncul pula beberapa penulis yang menyusun sendiri sholawat-sholawat kepada Nabi. Ada yang berdasar kepada kitab hadis tersebut di atas, dan ada pula hasil susunannya sendiri. Ada yang berlebihan, hulul. Bahkan ada yang menyimpang. Di antara kitab yang bercorak seperti itu, ini Majelis Tarjih loh ya. Resmi ini, organisasi ini. Ialah kitab berjanji. Seperti yang saudara tanyakan itu. 2. Waktu-waktu yang dituntunkan untuk membaca salawat. Waktu-waktu yang dituntunkan oleh agama atau syariat Islam untuk bersalawat kepada Nabi berdasarkan hadis-hadis antara lain
adalah satu sesujaatan. Panjenengan sebelum baca Allahumma rabbadi da'wati tama baca salawat dulu, ada tuntunannya itu. Kalau nggak mau panjang silakan baca yang pendek Allahumma sholli ala Muhammad baru Allahumma rabbadi da'wati tama, silakan itu. Kalau mau panjang silakan panjang. Itu sama salawat ya sehabis adzan. Dua, ketika masuk masjid, panjenengan sebelum masuk masjid bisa doa masuk masjid apa itu? Nah, baca dulu salawat wa Rasulullah itu. Yang paling baik Allahumma sholli ala kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ada tuntunan semuanya itu. Yang ketiga, sudah baca tasahud baik awal dalam salat maupun tasahud akhir silakan itu. Karena di bagian rukun kata ulama-ulama madzhab itu. Bukan menjadi fardu, bukan menjadi sunnah itu salawat itu. Di dalam sholat jenazah itu ada bacaan sholawat. Hanya saja pendapat Tarjih Muhammadiyah kalau kita ngaji kitab jenazah itu, sholawat itu dibaca langsung nyambung dengan Al-Fatihah, berarti takbir yang pertama, sehabis panjenengan takbir pertama baca Fatihah kemudian nyambung dengan apa? Sholawat. Begitu pendapat Tarjih Muhammadiyah itu. Hanya di buku 3 ada penjelasan memahami hadis seperti itu, katanya buku 3 tambahan itu ya. Boleh jadi bisa sholawat dibaca pada waktu takbir yang kedua sholat jenazah itu. Tapi buku pertama Tarjih sholawat dibaca pada waktu sehabis Fatihah. Berarti Fatihah tadi kan takbir pertama itu Allahu Akbar, Fatihah kemudian sholawat. Baca yang paling bagus ya lengkap, jangan singkat-singkat saja. Biasanya kalau Pak Mudin kan singkat itu. Takbir kedua biasanya itu. Pertama Fatihah, takbir kedua biasanya Pak Mudin begitu ya, sholawat. Pendek sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, takbir lagi jadi gitu. Doanya juga pendek-pendek itu. Padahal doanya aslinya panjang itu. Apakah tidak hafal atau mungkin malas itu? Mestinya dibaca panjang gitu. Jadi sholat jenazah ada sholawatnya. Yang 5 di permulaan doa. Permulaan doa panjenengan pun lupa. Ini termasuk bagian adab berdoa kepada Allah. Ucapkan sholawat kepada Rasulullah. Dan di akhir doa silakan. Akhir doa ucapkan sholawat kepada Rasulullah itu. Ya jadi itu. Atau penutup doa itu. Silakan panjenengan baca sholawat. Yang 6 ketika hendak memulai suatu urusan yang penting. Baca sholawat kepada Rasulullah itu. Yang 7 di akhir kunut yaitu kunut nazilah itu. Silakan panjenengan baca sholawat kunut nazilah. Karena pada Tarjih Muhammadiyah kunut yang lain sudah dibahas, yang dimasruhkan adalah disyariatkan hanya kunut nazilah, itu pun dalam bahasan ada 2 alternatif. Asalkan nazilah tadi dibaca tidak ada lafaz-lafaz mengandung unsur doa mengkutuk melaknat, tidak ada itu. Ya. Tetapi Muhammadiyah punya pandangan dalam kunut tersebut silakan baca, dibolehkan panjenengan kunut nazilah itu. 8 di malam Jumat silakan walaupun hadisnya tidak sahih tapi hadisnya hasan. Makbul, bisa diamalkan baca sholawat di malam Jumat. Di dalam khutbah juga ada bagiannya di sana, bahkan ini termasuk bagian rukunnya khutbah. Khutbah Jumat selalu disertakan dengan sholawat, sesingkat apapun sholawatnya itu. Yang 10 sesudah bertalbiyah di sana juga ada bacaan sholawat. 11 ketika berziarah ke kubur Nabi SAW, kalau panjenengan bisa umroh haji di sana. Sedangkan jangan ketika ziarah baca salam ya Rasulullah itu. Lebih khusus assalamualaikum ya Rasulullah, begitu salamnya itu. Artinya sahih itu. 12 ketika telinga berdenging, dengung panjenengan kuping kok bengong terus baca salat, banyak baca salat ya Rasulullah itu. 13 tiap-tiap mengadakan majelis, pertemuan baca salawat itu. 14 ketika kesusahan dan kegundahan, kalau pikiran kita susah panjenengan baca salat pada Rasulullah itu. 15 tiap-tiap waktu pagi dan petang ada salat khusus pada waktu pagi dan petang, silakan baca salawat seperti itu. Yang 16 waktu berjumpa dengan sahabat dan hadetolan. Tadi khutbah penting sekali, kadang-kadang khotib kalau khutbah Jumat rata-rata semuanya khotib insya Allah selalu doanya disertai salawat itu. Tapi biasanya khotib-khotib sholat Idul Fitri atau sholat hari raya kadang-kadang lupa dugoi itu. Sering dapat cerita khutbahnya bagus karena memang pinter ngomong ya, apalagi gelarnya banyak.
tapi ketika doa lali itu. Karena tidak biasa khotib, lali donganya itu. Ada cerita begitu. Jangan sampai lupa kalau kita khotib, jangan sampai lupa berdoa sehabis khutbah. Kemudian doanya diakhiri maupun diawali dengan bersolawat ke Rasulullah. Yang terakhir, 17. Ketika menyebut nama Rasulullah SAW, kita dianjurkan membaca salat. Kalau kita tidak mau baca salat ketika Rasulullah disebut dalam sebuah hadis, walaupun tidak sahih, hasan li ghairihi, bukan lidati, karena sanadnya kata penulisnya itu Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib, tapi asing itu. Kata Tirmidzi mengatakan, apa hadisnya itu? Al-bakhilu kata Rasulullah, orang yang medit, orang yang bakhil kata Rasulullah. Alladzi kata Rasulullah, yaitu man dzukirtu indahu, siapa saja ketika namaku disebut atau aku disebut di sisinya, falam yusolli alayya kata Rasulullah, dia tidak mau sholat kepadaku. Itu termasuk orang yang medit, bakhil kata Rasulullah. Maka panjenengan ketika misalnya menyebut nama Rasulullah atau nama Rasulullah disebut, dzikir itu kan disebut naib fa'il itu. Ketika disebut panjenengan baca salat bagaimana? Yang bagus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi itu bagus itu. Bukan wasallim alaihi itu. Kalau wasallim alaihi itu hanya singkatan saja, tapi rawinya tidak jelas. Tapi kalau misalnya nama Rasulullah disebut jelas Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah bagus itu. Allahumma sholli wa sallim juga bagus ya. Ya itulah jamaah rahimah 17 ya. Waktu-waktu dan tempat-tempat kita dianjurkan baca salat kepada Rasulullah SAW. Yang 3 hukum baca kitab berjanji. Ini lebih spesifik, mari lebih khusus mari kita perhatikan ini. Menjawab pertanyaan saudara yang terakhir tentang membaca kitab berjanji, sebaiknya menurut kami tidak usah. Ini yang menjawab Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tidak usah saudara membacanya. Karena apa? Karena di dalamnya kalau saudara mengerti bahasa Arab, ada lafaz-lafaz atau bacaan-bacaan yang menyimpang dan meracuni keimanan. Berikut ini kami menunjukkan beberapa contoh dari kitab tersebut untuk menjadi perhatian saudara. Yang pertama, nomor 1, wa usalliya wa usallim, dan dibacakan sholawat dan dibacakan salam ala nur, kepada nur. Nur itu maksudnya Rasulullah. Mausuf yang disifati nur tersebut bitaqaddum Allah. Wal ula, dan awal kejadian sebelum makhluk Allah diciptakan. Jadi sebelum kejadian alam semesta diciptakan, yang diciptakan awalnya adalah nur, yaitu Rasulullah itu. Kemudian al-muntaqil, kemudian dipisah, maksudnya didukil ya. Fil hura'il karim, di umbun-umbunnya al-karim, yaitu Allah itu. Wal jibat, dan di jidatnya Allah itu. Ini kan kalimat-kalimat hulul kata di jamaah rahimakumullah itu. Penjelasan mari kita lihat itu. Berdasarkan kebiasaan dalam kitab-kitab kisah maulid, maka yang dimaksud dengan at-taqaddam wal auliya wal ulaya, yang mula-mula pertama ialah nur, cahaya Muhammad, Nabi Muhammad SAW, yang diterangkan telah berwujud sebelum adanya wujud-wujud yang lain. Artinya sebelum Allah menciptakan alam ini, Allah sudah menciptakan nurnya Muhammad. Jadi itu keyakinannya itu. Dan adanya segala makhluk. Kenapa? Allah makhluk karena Allah, karena nurnya karena Muhammad itu. Jadi adanya makhluk karena ada nur Muhammad itu. Paham seperti ini tentu tidak mempunyai dasar dari nas-nas atau dalil-dalil yang nyata dan terang. Juga tidak berdasarkan kepada berita yang benar. Dapat kami katakan ini merupakan pujian yang berlebih-lebihan untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Pada Rasulullah SAW sendiri tidak membutuhkan hal itu. Malah dapat dikatakan pelecehan terhadap diri Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi kalau kita hubungkan dengan sabda beliau sendiri, sebagaimana berikut yang sudah kita baca dalam jawaban yang pertama tadi. La tuturrini kama atau finasir, sudah kita baca tadi itu.
Jadi memang kalau kita lihat bacaan-bacaan yang sering kita dengar, sebuah syair-syair, kalau lantunan syair yang memang tidak sampai hulul, ya kita bisa memahami, bisa maklumi lah itu. Misalnya anta samsun, anta badrun, ya tidak apa-apa itu. Seakan-akan Rasulullah digambarkan seperti matahari yang bersinar, badrun cahaya, Omar atau bulan yang terang benderang, tidak apa-apa itu. Karena itu ungkapan-ungkapan yang mungkin orang lagi jatuh cinta kepada Rasul. Tapi kalau antan nur ini, fauqan nur ini kalimat yang hulul ya rahimakumullah itu. Antan nur fauqan nur itu ya. Ini sudah kalimat hulul itu. Ada bacaan-bacaan seperti itu ya, jadi itu hati-hati kita itu. Yang kedua, walamma dalam kitab berjanji. Maka tatkala aradallahu, Allah menghendaki brojol maksudnya itu nyata al Muhammadiyah itu hakikat Nabi Muhammad wa idharu dan didohirkan, diwujudkan misalnya jisimnya jasadnya waruhan dan ruhnya itu disurati dengan gambaran badannya wa makna dan aslinya badannya maknanya seperti itu. Nah kalau dinukil dipindah ila mana muqarrar sebuah tempat di rahim ibunya min sodafin, yaitu dari pertemuan yang tidak disengaja. Siapa itu? Aminatul Zuhriyah, ini ibunya Rasulullah itu. Wa khosoha, dan secara khusus ibu tersebut qarib, sangat dekat, mujib, yaitu dat yang menjawab, yaitu Allah, bi antakuna, dengan adanya ummah, yaitu ibu Rasulullah, karena limustafahu, karena pilihannya Rasulullah tadi ditiupkan kepada rahimnya ibunya yang menjadi pilihan karena ada nabi pilihan. Sangat jelas ungkapan ini sebagai penguat apa yang telah kita sebutkan pada contoh pertama sebelumnya, yaitu Rasulullah semula merupakan cahaya nur ya. Nur itu bahasa Arab artinya cahaya. Lalu dijasadkan, jasad dalam bentuk manusia, dan dijelmalkan menjadi Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan terhadap nur atau cahaya Muhammad ini tidak mempunyai dasar dari nas, tidak bisa dijadikan itikad atau keyakinan keimanan itu. Soal-soal yang berhubungan dengan akidah, kepercayaan, kepercayaan harus didasarkan kepada dalil-dalil yang mutawatir dan qat'i itu. Yang jelas Al-Quran yang mutawatir itu, dan hadis-hadis yang mutawatir itu. 3 itu ada kalimat yang tadi di kitab berjanji itu. Walamma, maka kala tamma sempurna itu min hamlihi, dari hamilnya, maksudnya ketika dikandung dalam hamilnya sempurna, ala rojik, betapa sangat kuatnya pada bilangan atau azhur komariah, 9 bulan komariah itu. Wa'ana itu, maka sampailah kepada waktu, di zaman waktu, ayat jila, untuk dijilmalkan anhu dengannya sodau bisa dikatakan ya pertemuan ketika itu ya. Khadoro, datangnya pada saat itu ummahu, seorang ibu kepada ibunya itu, Laila maulidi, pada hari kelahirannya. Siapa itu? Asia itu adalah istrinya siapa? Fir'aun. Wa Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa, yaitu putranya Pak Imran itu. Fi niswatin minal khotirah, dari perempuan yang datang yang dari tempat-tempat khusus al-qudsiyah, yaitu disucikan, yaitu para bidadari itu. Wa khadaha, kemudian saat dilahirkan, makhadu proses kelahirannya, fauladu, ketika dia lahir, sallallahu alaihi wasallam, nuron, bercahaya itu. Ya talatta itu bercahaya, bersinar kimalau sanau itu, bercahaya berkilo-kilo cahayanya itu. Jadi dengan adanya ungkapan seperti itu, maka timbul pertanyaan, benarkah Asia istri Fir'aun dan Maryam binti Imran datang dengan para bidadari itu saat kelahiran Rasulullah itu? Dari mana pengarang kitab berjanji itu memperoleh keterangan? Sebab banyak hadis Nabi yang ada yang sahih, juga dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan mengenai hal ini.
Kalau memang ada, tentu Rasulullah SAW akan menjelaskannya itu. Sekian kami kutip hal-hal yang aneh dari kita berjanji, dan masih banyak lagi. Kalau saudara bisa baca bahasa Arab, tolong baca yang lain-lainnya lagi. Karena itu tidak aneh bila ada orang mengatakan membaca buku berjanji atau kita berjanji nomor 17. Utamakan baca Al-Quran dan lafaz-lafaz sholawat yang ada tuntunnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada sanadnya itu. Dan perlu juga saudara ketahui ada suatu kebiasaan wajib ya di masyarakat tertentu pada waktu baca kita berjanji atau tiba ya, orang-orang dianjurkan supaya berdiri, digambarkan, dihayalkan atau menggambarkan seakan-akan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah mereka itu. Misalnya mahallul ya, hal ini jelas suatu perbuatan bid'ah dan paham yang tidak berdasar tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika Nabi masih hidup, kalau beliau hadir di satu majelis, beliau melarang para sahabatnya berdiri menghormatinya itu. Beliau adalah Nabi, bukan raja yang senang dipuja dan dipuji yang berlebih-lebihan. Karena dibatasi waktu, ini masih hukum mahallul qiyam dalam salawat. Monggo barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Kami suka kalau ada yang menanggapi dari apa yang kami sampaikan terkait dengan masalah penguatan ideologi Muhammadiyah berkaitan dengan masalah paham kertajian, yaitu hukum peringatan Maulid Nabi. Intinya Muhammadiyah, Maulid Nabi peringatan, karena tidak ada dalil yang merintahkan dan tidak ada dalil yang melarang. Intinya hukumnya mubah, dibolehkan, tergantung ilatnya, tergantung konteksnya. Kalau diyakini sebuah ibadah makdo, buat tenangsal dilaksanakan. Tapi kalau bukan ibadah makdo, ada maslahatnya, ada kebajikannya, boleh dilaksanakan. Contohnya apa? Pengajian umum, hitanan massal, santunan pada yatim piatu dan macam-macam, ya silakan. Itu boleh-boleh saja pada momen Maulid Nabi. Karena bukan ibadah makdo. Oh, silakan. Kalau ada mau tanya silakan. Silakan. Ini jamaah dari jauh, Pak. Ketua cabang katanya, keliling terus nggak tadi, sergap ngaji insya Allah. Monggo silakan Mas. Iya, bagus. Iya. Nah, iya, ini. Iya. Tentang nyebut Rasulullah, lebih baik Rasulullah bagus. Abduhu Rasul juga bagus ya. Tapi kalau nama Muhammad itu banyak sekali. Maka supaya beda dengan Muhammad yang lain, lanjutkanlah Muhammadur Rasulullah. Lebih bagus Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bagus. Supaya kita tidak dikategorikan orang yang medit. Kalau orang mengatakan Muhammad itu termasuk orang yang nggak tahu dugong. Orang barat saja mengatakan menyebut Rasulullah itu termasuk Rasul, Muhammad Rasul itu. Orang barat itu mengakui kerasulan Rasulullah itu. Kadang-kadang orang Islam kadang-kadang mungkin saking seringnya disebut Muhammad, pada Muhammad itu banyak sekali itu. Anaknya jadi Muhammad itu. Bedakan Muhammad dengan Muhammad lain supaya apa beda? Muhammadur Rasulullah. Kan begitu. Al-Quran mengatakan Muhammadur Rasulullah kan itu. Sebut lengkap Muhammadur Rasulullah itu. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam kalau baca salam. Jadi jangan sampai kita tidak menyebut Muhammad dilengkapi dengan Rasulullah itu. Lebih baik Rasulullah aja. Rasulullah SAW jadi bagus itu. Rasulullah itu identik dengan Nabi Muhammad. Kadang aku mengatakan Ahmad itu nama Ahmad disebutkan dalam surah As-Saff itu. Ibadismu Ahmad jadi. Ahmad nama Rasulullah. Tapi Rasulullah sering
menyebut namanya Muhammad Rasulullah atau Abu Qasim itu karena anaknya ada yang namanya Qasim ya, Abu Qasim itu. Jadi itu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada orang ya suka adanya menyamakan tempat makhluk yang diyakini sebuah ibadah dengan berdiri saat membaca atau nyanyi, itu tidak ada sama sekali mengkait-kaitkan sesuatu bukan ibadah dengan ibadah. Orang meyakini kan makhluk qiyam itu bagian ibadah, menghormati Rasulullah saat hadir pada waktu tempat ketika dibacakan salawat. Mahallul qiyam, mahal itu kan tempat keadaan untuk berdiri menghormati Rasulullah hadir. Itu kan termasuk keyakinan-keyakinan yang tidak berasal dalil. Ya, kalau itu diyakini ibadah, tidak bisa disamakan dengan nyanyi Indonesia saat berdiri, Mars Muhammadiyah berdiri. Itu kan adat. Berdiri, tidak ada dosa itu. Cuma kalau nggak berdiri, misalnya kalau pas nyanyi Indonesia Raya, termasuk panjenengan, istilahnya menghormati, ya termasuk lagu kebangsaan kita. Menghormati saja adat, tidak ada dosa itu. Cuma karena itu hormat kepada lagu kebangsaan, ya itu termasuk namanya adat. Kalau tidak tahu adat, namanya orang ya nggak ngerti adat, ya seperti orang yang nggak tahu adat. Bisa panjenengan nanti dicap orang-orang yang nggak ngerti adat sopan santun itu. Oh lagu di negara dewi kok tidak dihormati. Hormat bukan bagian daripada ibadah itu. Ya jadi itu ya. Amat beda membanding-bandingkan lagu di negara mars-mars yang lain dibandingkan dengan Mahallul Qiyam. Gitu ya. Kadang-kadang ya rahimakumullah, kita kalau diundang hajatan mesti disandingkan dengan bacaan-bacaan tertentu, kemudian di sana ada bacaan serokolan istilahnya itu. Ada Mahallul Qiyam. Bagaimana kita ini? Kita ikut berdiri apa tidak? Lebih baik nggak usah berdiri panjenengan. Karena kalau berdiri kan yakin dengan mereka itu. Mereka meyakini hadir Rasulullah saat dibacakan sholawat-sholawat seperti itu, diyakini sebagai sholawat. Begitu kan? Jadi. Lalu bagaimana sekarang baca sholat ada sayyidinanya? Tidak ada masalah, diabetes ada sayyidinanya apa. Tapi ketika dibaca pada waktu sholat, panjenengan boten angsal. Karena sholat sudah tidak boleh diotak-atik bacanya itu. Cukup bacaan apa adanya. Tapi kalau di luar sholat, panjenengan baca sayyidina tidak ada masalah itu. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah di luar sholat, panjenengan boten angsal menambah sayyidina Muhammad boten angsal. Itu pendapat yang kuat dan lebih baik panjenengan walaupun di luar sholat, tidak usah menyebut sayyidina itu lebih bagus. Walaupun tidak apa-apa menyebut sayyidina. Karena sholawat yang kita temukan yang sahih dan bersanad, semuanya ajaran Rasulullah tidak ada menyebutkan sayyidina. Oke, begitu. Cukup? Yang lain barangkali silakan. Tidak ada yang tanya itu. Kalau saya baca jam 8 lebih Bu, ini hukum apa nih? Agak panjang ini jawabannya ini. Good? Nopo diterus nopo ditutup ya. Jadi intinya Muhammadiyah ya Mahallul Qiyam ini tidak dianjurkan ya. Kita berdiri pada saat orang-orang tertentu membaca diyakini sholawat padahal sholawatnya tidak banyak. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah sebagai khotimah, kita manakala kalau ngajari kepada anak-anak kita, misalnya guru-guru, ajarilah misalnya ajaran nyanyi-nyanyi lagu syair-syair yang kita tahu arti mananya. Tidak semuanya syair yang berbahasa Arab itu baik. Tidak semuanya. Kadang-kadang syair-syair yang berasal Arab, kadang-kadang isinya itu kadang-kadang nilainya porno, isinya porno itu. Tapi karena ngerti bahasa Arab itu katanya dibaca sholawat. Dan anehnya itu diajarkan di pondok-pondok pesantren. Padahal bukan sholawat, isinya porno. Yang nyanyi muto-muto di sana itu, penyanyi Mesir. Nyanyi bahasa Arab. Ditiru syair-syairnya dilakukan di pesantren. Padahal isinya syairnya adalah porno itu. Dan yang lain yang tidak kalah penting ya rahimakumullah, berarti ada ketika panjenengan misalnya ibu bapak yang ngajari anak-anak kita pada waktu ajaran misalnya nyanyi-nyanyi, diajari nyanyi-nyanyi katanya lagu Islami, mengambil mencuplik misalnya dari Maher Zain. Teliti dulu bacaan-bacaannya. Tidak semuanya lagu-lagu yang dinyanyikan Maher Zain sholawatnya adalah bagus. Kadang-kadang ada hulurnya, ada yang berlebihan.
Tidak boleh yang hulu kita baca itu. Ada lagi misalnya penyanyi Indonesia itu, ia suka menyanyikan yang terkenal siapa yang ditulis, yang dicontoh anak-anak TK-TK kita, diajari oleh guru-guru kita. Hatta apa? Hatta Alwi itu. Lihat ya marhum, sair-sairnya kadang-kadang yang jauh. Bait-baitnya kadang-kadang memuja-muja alul bait terutama kepada keturunan Ali. Tidak ada bait-baitnya menyebutkan sahabat Rasulullah, tidak ada. Abu Bakar tidak ada disebutkan itu. Itu sangat jelas cirinya orang-orang Syiah itu. Anti kepada Abu Bakar, anti kepada Umar. Yang disebut, yang banyak dipuja-puja adalah alul bait terutama keturunan Ali, Husain. Banyak disebut sana itu. Tapi Abu Bakar tidak pernah disebut dalam syair-syair lagunya. Itu jelas ciri-ciri orang Syiah. Jadi berhati-hatilah kalau kita mengutip lagu-lagu yang dikarang orang-orang tertentu yang diklaim diyakini sebuah sholawat. Kalau kita aman ya, syair-syair bagusnya itu ya lagu Bimbo itu bagus, atau Ebit itu bagus syair-syairnya itu. Daripada kita misalnya baca bahasa Arab tapi tidak tahu artinya, ternyata kalau tahu artinya adalah misalnya syair-syair berbau romantis atau porno. Atau kalau baca di iklim salawat kadang-kadang bacanya berlebih-lebihan atau hulul buatan angsal dalam agama kita. Itu dulu. Apabila ada yang khilaf, salah kami nyampaikan sebagai manusia biasa, tentu banyak kelirunya, banyak salahnya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.